Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Kabar Kapuas Pekan, edisi Minggu 30 Mei 2021, kembali bersama Anda bersama saya Dina Lorenza dan rekan saya Siva. Kami akan hadirkan sejumlah informasi yang terangkum dalam kabar Kapuas Sepekan. Berikut berita selengkapnya. Sekolah Dasar Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, serentak melaksanakan ujian sekolah baik secara dalam jaringan atau daring maupun secara luar jaringan atau luring. Sekolah dasar di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah serentak melaksanakan ujian sekolah baik secara dalam jaringan atau daring maupun secara luar jaringan atau luring. Ujian sekolah dasar di Kabupaten Kapuas berlangsung selama sepekan mulai dari tanggal 20 sampai 27 Mei 2020. Ujian dilaksanakan baik secara daring maupun secara luring. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Haji Suwarno Muriat mengatakan, dari hasil monitoring yang dilakukannya di beberapa sekolah dalam kota Kuala Kapuas bahwa hampir 90% sekolah melaksanakan ujian secara luring atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menurut Suwarno, anak-anak datang ke sekolah diantar oleh orang tuanya dan dilayani dengan protokol kesehatan. Kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh serta kesehatannya. Apabila siswa dalam kondisi sehat, maka diperbolehkan masuk ke ruangan belajar untuk mengikuti ujian. Pada hari ini saya melakukan monitoring pelaksanaan ujian sekolah, di mana secara bersama-sama sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei ini sekolah dasar se-Kabupaten Kapuas melaksanakan ujian sekolah serentak. Dan dari hasil kunjungan saya ke beberapa sekolah dalam kota Kuala Kapuas, hampir 90% itu dilaksanakan secara luring. Jadi anak-anak datang ke sekolah diantar orang tuanya, kemudian sampai di sekolah dilayani dengan protokol kesehatan, ya, diukur suhu tubuhnya menggunakan termogan, kemudian diperiksa apakah dia sehat atau tidak, ya. Setelah itu masker, dan apabila sehat diperbolehkan masuk ke ruangan untuk mengikuti ujian. Suwarno Muriat berharap dengan dilaksanakannya ujian sekolah baik secara daring maupun luring ini, pembelajaran tatap muka ke depan dapat dilaksanakan. Karena setelah kelas 6 ujian akan berlanjut ke siswa kelas 5 untuk ulangan semester kenaikan kelas pada awal bulan Juni mendatang. Begitu juga dengan sekolah SMP dan taman kanak-kanak. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Bencana banjir kembali terjadi di wilayah hulu Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Banjir tersebut menyebabkan ribuan rumah warga terendam. Bencana banjir kembali terjadi di wilayah hulu Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir tersebut menyebabkan ribuan rumah warga terendam. Tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa hari terakhir di wilayah hulu Kabupaten Kapuas menyebabkan sebanyak 6 kecamatan mengalami banjir. 6 kecamatan itu adalah Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Mandau Talawang, dan Kecamatan Mantangai. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kapuas, Panahatan Sinaga mengatakan, warga yang terdampak banjir di 6 kecamatan tersebut ada sebanyak 5.409 kepala keluarga. Sedangkan untuk jumlah rumah yang terendam banjir berjumlah 3.820.000 unit rumah, termasuk bangunan fasilitas umum seperti diantaranya bangunan rumah ibadah dan puskesmas. Adapun banjir paling terparah terjadi di Kecamatan Kapuas Tengah, di mana sebanyak 2.442 unit rumah terendam. Nah, banjir ini adalah akibat curah hujan intensitas sangat tinggi di hulu. Nah, dan banjir ini bukan banjir bandang, bukan banjir menggerus, ini adalah banjir genangan. Nah, kondisi terkini di Desa Supang yang notabene sangat rendah wilayahnya, saya sudah koordinasi dengan petugas di sana maupun camat bahwa hari ini sudah turun 50 cm, sudah perlahan turunnya.
Tapi kita waspada di daerah hilir, karena batas banjir ini adalah desa Muroi dengan Timpa. Jadi kita mengingatkan warga kita yang daerah hilir perbatasan Pasang Surut supaya lebih hati-hati lagi, karena tidak menutup kemungkinan di sana nanti juga akan naik debit airnya karena dari hulu turun terus airnya. Ditambahkan penataan Sinaga, banjir yang terjadi ini akibat curah hujan yang tinggi di wilayah hulu Kabupaten Kapuas, dan banjir itu pun bukan banjir bandang atau bukan banjir menggerus, tapi melainkan adalah banjir genangan. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat membantu warganya yang mengalami musibah banjir di wilayah hulu Sungai Kapuas dengan mengirimkan bantuan logistik berupa beras. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat membantu warganya yang mengalami musibah banjir di wilayah hulu Kapuas dengan mengirimkan bantuan logistik berupa beras. Bantuan beras yang dikirimkan pemerintah Kabupaten Kapuas untuk warga yang terdampak banjir berjumlah sebanyak 600 kg, yang mana bantuan ini merupakan bantuan tahap awal dari Pemkab Kapuas melalui Dinas Sosial Kapuas. Sekretaris Daerah Kapuas Septedi mengatakan, selain bantuan beras, pihaknya juga akan mengirimkan bantuan sebanyak 75 paket bahan kebutuhan pokok. Menurut Septedi, banjir di wilayah hulu Kapuas terjadi dari tanggal 18 Mei 2021 dengan ketinggian air 50-75 cm. Adapun 6 kecamatan yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Timpah, dan Kecamatan Mantangai. Pemerintah Kabupaten Kapuas menyiapkan bantuan awal terhadap warga kita yang terdampak banjir. Ada di 6 kecamatan: Mandau Talawang, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Timpah, dan Mantangai. Dan rumah tangga yang terdampak itu ada 3.407 dan kakak yang terdampak itu 5.403. Kini pemerintah Kabupaten Kapuas pun akan segera menetapkan status tanggap darurat sehubungan bencana banjir yang terjadi di daerah setempat. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan guru yang berada di kantor lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kapuas mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama gelombang kedua, bertempat di Aula Kemenak Kapuas, Jalan Tambun Bungai, Kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan guru yang berada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama gelombang kedua, bertempat di Aula Kemenak Kapuas, Jalan Tambun Bungai, Kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebanyak 300 orang pegawai dan guru di lingkup Kemenak Kapuas mengikuti vaksinasi COVID-19. Dengan sasaran ASN kantor Kemenak Kapuas, guru di lingkup Kemenak dan pesantren, serta guru beragama Kristen, Katolik, Hindu, serta sejumlah calon jamaah haji Kabupaten Kapuas. Kabag Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Muhammad Poteran Sosilo mengatakan pada tahap pertama gelombang 1 ada sebanyak 200 orang telah mengikuti vaksinasi dan tahap pertama gelombang kedua kali ini sebanyak 300 orang sehingga jumlah yang sudah divaksinasi hingga saat ini berjumlah 500 orang. Dalam vaksinasi gelombang kedua, Kemenak Kapuas bekerja sama dengan petugas UPT Puskesmas Selat dan UPT Basarang. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, para pegawai dan guru terlebih dulu menjalani tahapan vaksinasi mulai dari pendaftaran, pemeriksaan tekanan darah hingga screening. Setelah itu barulah masuk pada tahapan penyuntikan vaksin dan observasi. Poteran berharap dengan diberikannya vaksin tersebut, pegawai dan guru di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Kapuas lebih sehat, serta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan aman dari virus COVID-19. Hari ini kami dari kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kapuas telah melakukan vaksinasi gelombang kedua, yaitu sebanyak 300 target vaksinasi yang akan dilaksanakan. Sebelumnya juga kami telah melaksanakan vaksinasi gelombang pertama dengan target 200 vaksin yang kemarin diikuti sebagian ASN, juga sebagian guru, dan juga sebagian calon jemaah haji yang akan divaksinasi dalam rangka pelaksanaan rencana keberangkatan haji pada tahun 2021. Salah satu pegawai Kemenak Kapuas Solihin usai disuntik vaksin mengatakan pada vaksinasi dosis pertama tersebut dirinya tidak ada merasakan keluhan apapun. Dirinya pun berharap dengan program vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Gimana Bang setelah divaksin ini Bang? Nggak ada efek Bang. Selama ini belum ada efek lagi. Ini baru pertama kali ya Bang? Baru pertama. Nah harapannya Abang gimana Bang? Harapannya ya kita kekebalan tubuh meningkat lah, jadi terhindar dari virus corona. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Satgas COVID-19 Kabupaten Kapuas melakukan pemantauan pelaksanaan ujian di beberapa sekolah dasar di Kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Satgas COVID-19 Kabupaten Kapuas melakukan pemantauan pelaksanaan ujian di beberapa sekolah dasar di Kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Guna memastikan pelaksanaan ujian tatap muka yang berlangsung di sekolah dasar berjalan dengan lancar, tim Satgas Hukum COVID-19 Kabupaten Kapuas melaksanakan pemantauan ke beberapa sekolah dasar untuk melihat dan mengecek pelaksanaan ujian yang dilaksanakan telah sesuai dengan protokol kesehatan. Satgas Hukum COVID-19 Kapuas melalui Dwi Suprapto yang juga Kasih Pengawasan Satpol PP dan Damkar Kapuas mengatakan, dalam melaksanakan ujian, wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkup sekolah. Dari hasil pantauan saat itu beberapa sekolah yang sedang melaksanakan ujian sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat baik, di mana pihak sekolah dan peserta didik sudah melaksanakan protokol kesehatan secara tertib, serta sudah tersedianya fasilitas cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Nampak juga guru dan siswa menggunakan masker. Jarak antar siswa juga sudah diatur dan tersedianya hand sanitizer. Kita melaksanakan pemantauan dan ujian anak-anak sekolah. Beberapa sekolah yang kami kunjungi telah melaksanakan protokol kesehatan dengan bagus dan benar. Kami juga mengharapkan terhadap guru maupun anak murid melaksanakan protokol kesehatan ini terus berlangsung sampai habisnya selesai ujian. Dan di samping itu kami juga minta kepada warga masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan 5M. Ditambahkan, Dwi Suprapto juga menghimbau pihak sekolah untuk serius dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, pencegahan COVID-19 hingga ujian berakhir agar tidak ada penyebaran COVID-19 klaster sekolah. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Jajaran Kodim 1011 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar kegiatan pembinaan komunikasi sosial atau Komsos, cegah tangkal radikalisme atau separatisme. Kegiatan berlangsung di Mako Kodim Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas. Jajaran Kodim 1011 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar kegiatan pembinaan komunikasi sosial atau Komsos, cegah tangkal radikalisme atau separatisme. Kegiatan berlangsung di Mako Kodim Jalan Tambun Bungai, Kota Kuala Kapuas. Kegiatan pembinaan komunikasi sosial atau Komsos cegah tangkal radikalisme atau separatisme ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1011 Kuala Kapuas Letnan Kolonel Infantri Aribayu Saputro, diikuti oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sejumlah organisasi masyarakat, dan para pelajar. Komandan Kodim 1011 Kuala Kapuas Letnan Kolonel Infantri Aribayu Saputro mengatakan, kegiatan komunikasi sosial ini digelar dalam rangka untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa ancaman terorisme atau radikalisme bisa saja ada di sekitar kita. Sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa memahami dan bersama waspada serta mengantisipasi adanya ancaman kelompok radikal di Kabupaten Kapuas.
Adapun salah satu ciri kelompok radikal ini, mereka merupakan pendatang baru dan biasanya tertutup atau tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Di mana apabila masyarakat mengetahui adanya kelompok yang mengarah ke ciri penganut paham radikal ini, diharapkan dapat segera melaporkan ke petugas tempat seperti Babinsa atau Babin Kamtipmas dan aparat pemerintah setempat. Melaksanakan komunikasi sosial ini untuk selalu mengingatkan kepada mereka bahwa ancaman terorisme dan radikalisme ini ada di sekitar kita. Di Kabupaten Kapuas ini yang keadaan wilayahnya sangat kondusif, harus tetap kita jaga, jangan sampai paham radikal atau terorisme ini merusak situasi atau kondisivitas di wilayah Kabupaten Kapuas. Dan terkait dengan masalah pencegahan paham radikalisme ini, itu selalu segera melaporkan jika menemui ada hal-hal yang mencurigakan, dalam artian ada masyarakat yang mungkin pendatang baru, mungkin masyarakat yang kelompok masyarakat yang tidak mau bersosialisasi, segera dilaporkan kepada aparat keamanan setempat. Sementara itu, Wakil 1 Jagaulinga Pariwisata Kapuas Ahmad Pramuja dan Bawi Kameluh Pariwisata Kapuas 2021, Frisela Aprianda, sebagai kaum milenial merasa sangat mendukung adanya kegiatan sebagai upaya pencegahan radikalisme atau separatisme ini. Kami selaku mitra pariwisata sangat baik karena kami sangat mendukung tentang Kemensos pada kegiatan pada hari ini. Saya harap masyarakat sekitar dapat turut serta dalam menjaga kerukunan, juga mencegah radikalisme serta separatisme supaya sekitar kita tetap aman. Adapun usai kegiatan ini, Ahmad Pramuja dan Frisela Aprianda mengatakan akan membantu pihak Kodim 1011 Kuala Kapuas untuk kembali mensosialisasikan kepada masyarakat luas terkait pencegahan radikalisme ini. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kapuas mengapresiasi adanya revisi atau perubahan terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2023. Revisi ini dibahas dalam rapat konsultasi publik berlangsung di Aula Kantor Bapeda Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas belum lama ini. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kapuas mengapresiasi adanya revisi atau perubahan terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2023. Revisi ini dibahas dalam rapat konsultasi publik berlangsung di Aula Kantor Bapeda Jalan Tambun Bungai, Kota Kuala Kapuas belum lama ini. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan revisi atau perubahan terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2023 yang dibahas dalam rapat konsultasi publik. Anggota DPRD Kapuas Sarkawi Hasibu didampingi dua anggota DPRD lainnya yaitu Rahman Jainuddin dan Bardiansah. Usai menghadiri rapat tersebut mengatakan, pihaknya dari DPRD Kabupaten Kapuas mengapresiasi adanya revisi terhadap rancangan RPJMD. Di mana revisi RPJMD ini sebut Sarkawi, mengandung makna agar semua dapat melihat kondisi real Kabupaten Kapuas. Sehingga apa yang menjadi persoalan harus dijawab melalui program yang tertuang dalam RPJMD. Mantan Sekda Kabupaten Murung Raya ini menambahkan, adapun yang merupakan catatan penting dari DPRD Kabupaten Kapuas adalah revisi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan langkah recovery atau pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Sarkawi juga berharap dengan adanya revisi ini nantinya ekonomi daerah tetap bergerak dan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Revisi ini mengandung makna. Kita ingin melihat kondisi real Kabupaten Kapuas. Persoalan-persoalan apa yang harus dijawab dalam sebuah program yang termuat dalam RPJMD. Nah, oleh sebab itu, yang menjadi catatan penting kami dari DPRD, bahwa revisi ini sekalian
menjadi upaya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah recovery ekonomi dampak pandemi COVID yang melanda masyarakat dan daerah ini. Nah, oleh sebab itu, 2 tahun ke depan yang menjadi fokus pembangunan kita, salah satunya adalah bagaimana pemerintah daerah mendesain sebuah program sehingga ekonomi daerah ini tetap bergerak, masyarakat tetap mendapat layanan. Sementara itu ditambahkan Sarkawi, pihaknya juga berharap pada tahun 2023 nanti, masyarakat tetap dapat melihat karya-karya besar yang ditinggalkan di akhir masa jabatan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat, walau saat ini Kapuas menghadapi lemahnya ekonomi dampak pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Kapuas, Firman Syah, Kapuas TV mengabarkan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama kami di Kabar Kapuas Sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.